Pertama-tama, apakah kalian sudah tahu apa itu HIV? Atau mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah HIV, namun belum tahu artinya? Atau mungkin ada yang sudah tahu artinya? Lantas, apa itu HIV? Nah, HIV itu sendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, atau biasanya disebut dengan HIV, yang mana HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi, jika HIV tidak diobati, maka dapat menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kemudian kita sekarang memasuki pada bahasan PEP. Apa itu PEP dan mengapa PEP memiliki hubungan dengan HIV? Nah, PEP itu sendiri adalah singkatan dari Post Exposure Prophylaxis atau profilaksis pasca pajanan, yang mana PEP ini adalah obat HIV jangka pendek yang mana diminum segera setelah kemungkinan terpajan HIV, yang mana dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap masuknya virus ke dalam tubuh Anda. Nah, PEP sendiri harus digunakan hanya dalam situasi darurat, yang mana ini tidak sangat dimaksudkan untuk digunakan secara teratur oleh orang-orang yang mungkin sering terpapar HIV. Saat dirasa telah terpajan oleh HIV, maka yang harus dilakukan adalah mengkonsumsi obat anti-HIV dalam 72 jam atau dapat dihitung selama 3 hari setelah kemungkinan terpapar HIV, atau pengobatan PEP ini tidak akan berhasil. Kemudian, bagaimana kita bisa tahu kapan kita membutuhkan PEP? Nah, cara mengetahuinya adalah ada 3, yaitu saat kita melakukan seks, yaitu selama berhubungan seks dengan seseorang yang diduga memiliki HIV aktif. Kemudian jarum suntik, atau melalui jarum suntik bersama, alat suntik, atau peralatan lain yang digunakan untuk menyuntikkan narkoba. Kemudian menggunakan PEP saat kita mendapatkan sexual assault atau kepada korban yang menerima sexual assault atau kekerasan seksual. Pada HIV stadium 1 dan HIV stadium 2, dianjurkan obat ARV untuk PEP. Kemudian pada jenis pajanan yang tidak diketahui, misalnya pasien meninggal atau tidak dapat dilakukan tes darah, umumnya tidak diperlukan pengobatan ARV dengan pertimbangan pemberian ARV untuk PEP pada sumber beresiko. Kemudian terkait HIV negatif, maka tidak diperlukan PEP atau profilaksis pasca pajanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, terkait dengan pertimbangan ARV atau antiretroviral untuk PEP atau profilaksis pasca pajanan, menunjukkan bahwa ARV untuk PEP merupakan pilihan yang tidak mutlak dan harus diputuskan secara individual tergantung dari orang yang terpajan dan juga keahlian dokter. Yang kedua, yaitu apabila diberikan PEP dan diterima, serta sumber pajanan kemudian diketahui bahwa HIV negatif, maka pemberian PEP harus dihentikan. Kemudian yang ketiga adalah pada pajanan kulit, tindak lanjut hanya diperlukan apabila ada kulit yang tidak utuh, seperti terjadi dermatitis, abrasi, atau adanya luka. Selanjutnya merupakan tata laksana pajanan yang meliputi pemberian PEP, bahan yang berisiko penularan infeksi, serta pemeriksaan lab untuk penilaian status infeksi sumber pajanan. Bahan yang berisiko sebagai penularan infeksi: 1. Darah. 2. Cairan yang terlihat jelas telah bercampur dengan darah. 3. Cairan yang berpotensi menyebabkan infeksi seperti cairan semen dan vagina, cairan cerebrospinal, cairan synovia, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, serta amnion. Yang keempat, virus yang terkonsentrasi. Penilaian status infeksi sumber pajanan terhadap adanya penyakit menular melalui darah dapat dicegah dengan dilakukannya pemeriksaan laboratorium, meliputi tes HBsAg atau hepatitis B surface antigen, yaitu tes untuk mendeteksi adanya penyakit hepatitis B. Lalu ada anti-HCV atau hepatitis
C virus untuk mendeteksi adanya penyakit hepatitis C, ada anti-HIV. Lalu selanjutnya, untuk sumber yang tidak diketahui, pertimbangkan adanya faktor risiko tinggi atas ketiga infeksi di atas. Baik, yang selanjutnya adalah penilaian PEP. Pencegahan pasca pajanan atau PPP sebaiknya diberikan pada semua kejadian pajanan yang berisiko penularan HIV sesegera mungkin. Idealnya dalam waktu 72 jam setelah pajanan. Namun, jika orang yang terpapar baru bisa mengakses layanan sesudah 72 jam, pemberian PPP tetap dapat dipertimbangkan. Tahapan penilaian PEP. Yang pertama adalah penilaian awal, kedua adalah konseling dan dukungan, ketiga penerapan terapi ARV, 4 tindak lanjut. Untuk penilaian awal dapat dinilai dari penilaian klinis jenis paparan, penilaian kebutuhan PEP, tes HIV orang yang terpapar dan sumber paparan jika memungkinkan, lalu penanganan luka. Yang selanjutnya adalah konseling dan dukungan. Pertama, risiko tertular infeksi HIV, kedua, keuntungan dan risiko PEP, ketiga, efek samping obat, keempat, konseling adherence jika diputuskan pemberian PEP, kelima, dukungan khusus pada kasus kekerasan seksual. Lalu selanjutnya adalah persiapan terapi ARV. Obat ARV harus dimulai sesegera mungkin setelah paparan. ARV diberikan selama 28 hingga 30 hari. Pemberian informasi ARV yang digunakan, penilaian komorbiditas, dan interaksi obat yang digunakan pada orang yang terpapar. Lalu selanjutnya adalah tindak lanjut. Yang pertama adalah tes anti-HIV 3 bulan setelah paparan. Kedua, lanjut dengan terapi ARV jika positif. Ketiga, penyediaan intervensi pencegahan lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya terdapat pemberian obat ARV untuk PEP. Pemberian terapi antiretroviral perlu dimulai sesegera mungkin, sebaiknya kurang dari 72 jam dan dilanjutkan selama 4 minggu. Kemudian regimen pilihan untuk NPEP dan OPEP untuk orang dewasa dan orang dewasa yang sehat adalah menggunakan tenofovir 300 mg atau emtricitabine 200 mg sekali sehari dengan raltegravir 400 mg 2 kali sehari, atau menggunakan dolutegravir 50 mg sekali sehari selama 4 minggu. Untuk PEP hanya efektif jika individu patuh. Jika pengguna PEP dengan risiko HIV terus-menerus tidak ingin mengonsumsi PrEP setelahnya, maka harus diupayakan agar individu rutin melakukan perawatan medis dan memberikan layanan pendukung termasuk penilaian risiko serial, tes HIV, IMS, dan pemberian konseling. Baik, yang selanjutnya yaitu tindakan lanjut. Setiap terlaksana pajanan berisiko harus selalu dilakukan tindakan lanjut, terlebih pada yang mendapatkan PPP seperti halnya pemberian terapi ARV pada umumnya. Tindakan yang diperlukan meliputi yang pertama, evaluasi laboratorium termasuk tes HIV pada saat terpajan dan 6 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan setelahnya. Tes HbAg bagi yang terpajan dengan risiko hepatitis B. Yang kedua itu pencatatan, yang ketiga itu follow up dan dukungan, termasuk tindak lanjut klinis atas gejala infeksi HIV, hepatitis B, efek samping obat PPP, konseling berkelanjutan untuk kepatuhan terapi ARV, dan sebagainya.